Anda kembali di News Siang. Pemirsa, kericuan antara pendukung mantan petinggi FPI Rizik Syihab dan polisi pecah di kawasan Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Petugas mengadang massa dengan alasan memicu kerumunan dan mengganggu ketertiban. Kedatangan massa pendukung Muhammad Rizik Syihab di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat diadang oleh petugas di Telantas Polda Metro Jaya yang berjaga di lokasi. Sempat terjadi ketegangan karena massa tetap bersikeras melanjutkan perjalanan menuju gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. Tidak ingin situasi semakin memanas, petugas lalu lintas akhirnya membiarkan massa melanjutkan perjalanan. Namun rombongan kembali diadang petugas pengamanan di gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. Massa pun akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan ketat petugas. Melanggar aturan PPKM, puluhan tenda resepsi pernikahan di Pelaihari, Kalimantan Selatan dibongkar petugas. Petugas membongkar tenda pernikahan yang melaksanakan resepsi lewat pukul 11 siang. Kedua mempelai pengantin ini hanya bisa terdiam melihat tenda resepsi pernikahannya dibongkar oleh petugas gabungan setempat. Begitupun panitia pernikahan yang hanya mengikuti aturan PPKM yang berlaku. Tenda resepsi pernikahan terpaksa dibongkar oleh petugas karena melewati pukul 11 siang. Di Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan, petugas mendatangi rumah warga yang menggelar pernikahan dan membongkar satu persatu tenda resepsi. Selain pembongkaran, di Kota Pelaihari, pembongkaran tenda resepsi juga dilakukan di Kecamatan Panyipatan. Petugas gabungan telah melaksanakan pemantauan tempat-tempat resepsi pernikahan dan membongkar tenda sesuai kesepakatan. Orang yang melaksanakan resepsi ternyata pada hari ini juga kami melaksanakan pembongkaran terhadap mereka-mereka yang masih melaksanakan resepsi pernikahan. Melaksanakan resepsi minggu depan nih Pak, bagaimana Pak? Kami mengharapkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, untuk pelaksanaan resepsi pernikahan agar ditunda sampai dengan berakhir masa PPKM level 4. Penerapan PPKM level 4 dan instruksi Bupati nomor 8 tahun 2021 ternyata masih sulit dilaksanakan di lapangan. Warga diimbau taat aturan PPKM agar pandemi segera berakhir. Dari Pelaihari, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. 610 sekolah di DKI Jakarta mulai menggelar pembelajaran tatap muka hari ini. Meski kapasitas dibatasi, para siswa dan tenaga pengajar antusias menyambut hal tersebut. Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 12 Pagi, Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi salah satu sekolah yang mulai menggelar pembelajaran tatap muka hari ini. Tidak hanya siswa yang antusias menyambut hal ini, para guru pun bersemangat kembali mengajar anak didik mereka secara langsung. Selama pembelajaran tatap muka, sistem belajar dibagi menjadi 2 gelombang berdasar sistem yang telah ditentukan. Meski belum semua siswa mendapat vaksinasi, namun pihak sekolah memperbolehkan anak didiknya mengikuti PTM. Selama proses belajar mengajar, siswa wajib melakukan protokol kesehatan ketat. Untuk vaksin, yang boleh vaksin adalah 12 tahun ke atas. Di sekolah kami yang sudah vaksin hanya 10 orang, sementara jumlah yang lainnya tidak divaksin. Nah, untuk mengetahui yang boleh sekolahnya adalah yang diizinkan orang tua, kemudian kita menggunakan protokol kesehatan dari depan tadi, seperti cek suhu, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, dan di kelas tidak ada kerumunan dan tidak ada makan bersama juga tidak ada juga. Setelah itu langsung pulang kembali. Senang banget bisa ketemu teman-teman lagi sama guru-guru lagi. Udah hampir 1,5 tahun belajar dari rumah. Tapi kita tetap jaga protokol kesehatan juga, bawa hand sanitizer, bawa face shield, masker double, terus bawa masker cadangan, terus kita makannya di rumah. Ya, pemirsa, sekolah yang lulus asesmen Dinas Pendidikan DKI Jakarta hari ini mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk wilayah PPKM level 3. Di hari pertama, pihak sekolah berfokus pada penerapan protokol kesehatan dan sistem belajar blended learning. Pagi ini pembelajaran tatap muka untuk wilayah PPKM level 3 mulai dilaksanakan, salah satunya di MTS PKP Jakarta Islamic School. Siswa yang mengikuti PTM wajib menerapkan serangkaian prokes ketat. Dalam masa transisi pembelajaran tatap muka,
Kapasitas maksimal siswa yang hadir di sekolah hanya 50%, sedangkan 50% lainnya mengikuti sekolah secara daring sehingga dilakukan pembelajaran campuran atau blended learning. Bagi siswa yang mengikuti PTB harus menyertakan surat izin orang tua. Pada masa pembukaan dan tahap transisi, PTM rencananya akan dilaksanakan hingga 2 bulan ke depan sesuai arahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hari ini, pembelajaran tatap muka juga digelar di SMA Negeri 2 Surabaya, Jawa Timur. Meski kapasitas masih dibatasi, para siswa menyambutnya dengan antusias. Selama proses belajar mengajar, para siswa wajib menjalankan prokes ketat. Sistem belajar dibagi menjadi dua, 50% belajar secara tatap muka dan 50% belajar secara daring. Sementara besok, digilir bagi yang sudah tatap muka dilakukan daring, begitu pun sebaliknya. Saat ini di Jawa Timur, sekolah tatap muka dilakukan secara serentak bagi SMK dan SMA dengan syarat siswa telah menjalani vaksinasi serta melampirkan surat pernyataan orang tua. Lalu bagaimana pembelajaran tatap muka di hari pertama? Kita bergabung dengan rekan kami Camar Hainda di MTS PKP Jakarta Islamic School di Ciracas, Jakarta Timur. Dan juga ada Rahmat Ilyasan di SMA Negeri 2 Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Camar terlebih dulu. Camar, bagaimana pelaksanaan sekolah tatap muka hingga siang hari ini di sana? Ya, selamat siang Fandi dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari pertama penerapan regulasi dari pembelajaran tatap muka. Dari 610 sekolah yang ada di DKI Jakarta, salah satunya adalah di MTS PKP Jakarta Islamic School, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang saat ini situasi dari sekolah ini memang pihak dari sekolah sedang mengarahkan anak-anak untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan untuk pada regulasi ini, untuk pembelajaran dilakukan dari jam 11, dari jam 8 pagi hingga dengan pukul 11 siang. Dan untuk mengetahui persiapan yang dilakukan dari pihak sekolah, sudah bersama dengan kami Bapak Soekarno, selaku Kepala dari Madrasah MTS PKP Jakarta Islamic School. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, baik Pak. Bisa dijelaskan Pak Soekarno, untuk persiapan yang dilakukan ini seperti apa? Persiapan yang pertama, pada bulan Juni, kami mengisi asesmen yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari asesmen itu kami dinyatakan lulus, kemudian oleh Dinas Pendidikan juga kami diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, terdiri dari guru, orang tua, dan siswa. Nah, kami semua alhamdulillah mendukungnya, dan pada malam Jumat yang lalu, berarti 2 hari yang lalu, diumumkan kami lulus untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, baik. Apakah ada kendala, Pak, selama masa dari penerapan PKM ini, Pak? Sejauh ini, sehari dari jam 8, bahkan dari setengah 7 tadi, kami sudah berada di sekolah. Hingga saat ini, tidak kami temukan kendala yang berarti. Semua anak-anak antusias datang ke sekolah, guru-guru juga demikian, pembelajaran di kelas begitu antusias, anak menyambut pembelajaran tatap muka ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya pemirsa, memang pihak dari MTS PKP Jakarta Islamic School sendiri menyebutkan bahwasanya saat ini dilakukan metode blended learning ataupun pembelajaran secara campuran, di mana hanya 50% saja yang belajar langsung, kemudian nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi bantuan Google Meet dan juga Google Meeting. Ini akan dilakukan untuk pihak orang tua membimbing anak-anaknya untuk belajar di rumah. Dan dapat kami informasikan pula bahwasanya untuk regulasi ini nantinya akan dilakukan selama 2 bulan ke depan, kemudian nantinya akan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan tentunya yang paling diharapkan adalah bagaimana kegiatan ini dapat efektif sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Tidak hanya di DKI Jakarta, namun pembelajaran tatap muka ataupun PTM ini sudah dilakukan di Surabaya. Sudah ada rekan Rahmat Ilyasan di SMAN 2 Surabaya. Rahmat, silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat siang Fani. Saat ini saya berada di SMA Negeri 2 Surabaya di kawasan Jalan Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk saat ini sekolah SMA 2 melakukan sekolah tatap muka pertama kalinya selama pandemi. Dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 hanya kelas 1 saja yang diperbolehkan untuk sekolah tatap muka. Dari kelas 1 sendiri ada sekitar 350 siswa, namun hanya 50%-nya yang diperbolehkan untuk sekolah tatap muka. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak sekolah SMA Negeri Surabaya melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Mulai masuk sekolah harus dicek suhunya terlebih dahulu dan juga mencuci tangan. Sementara di ruang kelas sendiri menerapkan protokol kesehatan setidaknya 3 meter antar Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Rahmat Ilyasan yang melaporkan langsung di SMA Negeri 2 Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya juga ada Camar Hainda dari Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selanjutnya. Ini ada informasi setelah buron sepekan, pecatut nama Presiden Jokowi akhirnya ditangkap. Kami kembali sesaat lagi.